Oh, masih belum. Oke, sorry. Baru terrecord ya. Terrecord. Jadi tolong aktifkan terus videonya karena kita terus record ini. Tadi sampai mana ya? Perkembangan media sosial dan progresivitas jurnalisme warga di pertemuan ketiga. Pertemuan keempat, kita membahas peristiwa bernilai berita. Pertemuan kelima, objektivitas pewarta warga atau jurnalis warga gitu ya. Berikutnya pertemuan 6, kebenaran dalam jurnalisme warga. Pertemuan 7, media komunitas, manfaat keberadaannya di sebuah komunitas. Kemudian bertemu dengan UTS. Dalam UTS, setelahnya kita berbicara etika jurnalisme warga. Pertemuan 10 kita membahas mobile journalism. Nah, ini juga yang amat sangat sedang boom ya, sedang booming, mobile journalism sebagai bagian dari jurnalisme warga. Karena if we talk about mobile, so kata kunci dari mobile is smartphone. You have a smart mobile. Kalian udah punya smart mobile, kata kuncinya ada smartphone, dan handphone itu Anda gunakan to tell the information, lots of information, and you upload it in your channel, ya, in your channel. Itu sudah banyak ya. Jadi dari handphone itu kata kuncinya kamu menceritakan sesuatu, memberikan informasi berita dan segala macam. Berikutnya kita membahas posisi clickbait dan framing dalam jurnalisme warga. Kita akan membahas apa itu photo voice, merancang video stories, lanjut ke praktik, dan selanjutnya ada UAS. Nah, Pak, di sini saya sedikit agak praktik ini kan ada 2 di pertemuan terakhir gitu ya. Tetapi ada terkadang saya fleksibel ya, praktik ini nanti bisa jadi di pertemuan ke-7 gitu ya. Sementara materi di pertemuan ke-7 jadi turun di pertemuan 9. Gitu. Jadi agak sedikit fleksibel terkait praktik ini. Nanti melihat perkembangan kalian gitu ya, melihat perkembangan kalian. If I think that that you are able to create your own project before midterm test, so I will give you the test, or I will give you the practical to create your own project in 7th meeting gitu ya, in 7th meeting. Nanti di pertemuan ke-7 nanti kita bisa ketemu itu praktik, bisa jadi gitu ya. Oke. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Soalnya teman-teman. Oke, untuk absensi saya close ya, teman-teman semua. Wait. Iya. Oke, absensi sudah saya close, total ada 28 students. Nah, kita lihat di sini apakah sampai 28 students. Bentar. Ya. Ya, total 28 partisipan dan ini 28 juga yang sudah menjawab. Oke. Tidak ada pertanyaan ya sampai sini terkait kontrak kuliah? Kalau tidak ada pertanyaan, sekarang mungkin apa sih nanti akan saya akan tunjuk satu orang ya untuk bisa menjadi penyambung lidah mahasiswa ibaratnya. Nanti saya akan tunjuk satu orang, tapi saya nggak langsung tunjuk sekarang. Saya akan melihat nanti perkembangannya siapa yang memungkinkan gitu ya, bagi saya untuk bisa berkomunikasi lebih enak gitu ya. Tunjuk sekarang. Oke, baik. Kita langsung ke materi saja ya. Kita langsung ke materi. Iya. Oke. Sudah bisa terlihat ininya? PowerPoint.
Sudah, Pak. Oke, Sudah, Pak. baik. Oke, kita akan membahas terkait jurnalisme profesional versus jurnalisme warga. Oke, sebenarnya apa perbedaan profesional dan warga? Apakah setiap jurnalisme itu yang seperti apa sih yang dikatakan profesional dan seperti apa sih yang dikatakan apakah jurnalisme warga itu tidak profesional, gitu ya? Saya akan memulai terlebih dahulu bagaimana jurnalisme profesional. So, sekarang saya akan mulai bertanya dulu ya. Saya akan mulai bertanya kepada Anda semua. Produk dari jurnalistik itu apa ya? Ini mata kuliah semester 2 saya rasa. Produk dari jurnalistik itu apa? Ada yang bisa jawab? Produk jurnalistik. Ya? Ada yang jawab? Rehandika ya? Rehandika tadi jawab berita. Oke, that's great. Betul. Produk jurnalistik adalah berita. Oke. Berarti masih nempel ya ilmu itunya. Bersyukur loh. Jadi berita. Kemudian kalau karangan dan lain-lain itu bukan berita. Gitu. Makanya di dalam sebuah produk jurnalistik itu produknya pasti berita. Nah, berita bisa terdiri dari hard news. Berikutnya ada apa lagi? Ada hard news, ada jenis-jenis berita. Ada hard news, Soft news. soft news, lanjut lagi ada apa lagi? Ada feature, kemudian ada Berapa tiga itu? ada feature, ada hard news, ada soft news, ada sifatnya magazine gitu ya. Jadi ada investigative news gitu ya, atau reportase investigasi gitu. Nah, itu semuanya adalah produk dari sebuah berita gitu ya, produk dari sebuah berita. Produk dari sebuah jurnalistik artinya berita, jenis-jenis beritanya bisa soft news bisa itu gitu ya, investigative news ya. Nah, itu bisa kita pahami itu dulu gitu ya, kita memahami itu dulu. Berikutnya sifat hard news itu seperti apa sifatnya? Dia beritanya harus ya berita hard news. Saya coba ke Sofia Minanti. Ya, sambil saya tanya. Iya, Pak. Oke, Sofia Minanti. Sifat dari Kalau seingat saya hard news itu kayak yang lagi booming gitu loh, Pak, yang akhir-akhir ini lagi hampir semua ngeberitain tentang hal itu gitu, Pak. Oke, berarti kita bisa sebut itu apa namanya? Harus aktual. Ya. Aktual itu ya terkini gitu ya. Bukan masalah dia harus booming, dia harus itu enggak. Jadi beritanya masih hangat gitu ya. Beritanya masih hangat. Dia harus aktual ya. Kata kunci dari berita itu semuanya faktual gitu. Karangan itu nggak mungkin faktual. Jadi oke, pahami ya. Ini ada istilah aktual, ada faktual. Faktual itu based on apa? Based on kenyataan. Memang ada nyata. Misalnya kita ngomongin ada tabrakan, memang ada tabrakan nih. Terjadi tabrakan atau telah terjadi tabrakan. Gitu. Jadi betul ada kejadian tabrakan. That's faktual. Jadi kalau karangan gitu ya, misalnya terjadi kecelakaan, Anda mengarang itu. Nah, itu bukan faktual, itu fictional gitu ya. Jadi itu sebuah apa namanya? Semua imajinasi, imaginary writing gitu ya. Jadi fictional. Jadi bukan faktual. Nah, kemudian sifat
Jadi kata kunci berita itu pasti nyata gitu. Jadi yang namanya berita itu pasti nyata. Kedua, dia sifatnya harus aktual, hangat. Jadi kita kalau misalnya berita, oh ada kejadian sekarang, berarti kita omongin sekarang. Karena kalau besok-besok udah bakal basi, gitu. Ya, ya bakal basi. Tetapi ada juga berita, sifat berita yang ternyata nggak basi, gitu. Nah, itu disebutnya yang soft news. Gitu. Misalnya, kalian cerita tentang bagaimana make up kecantikan gitu ya. Ini make up nih gitu segala macam. Kita kasih tahu make up yang baik ini seperti ini. Apakah itu berita? Ya, gitu. Berita itu sebuah kan berita itu kan sebuah informasi gitu. Kita kasih itu, makanya itu sifatnya soft news. Gitu. Sifatnya jenisnya soft news. Berikutnya berita juga ada yang mengandung apa sih namanya keistimewaan tersendiri. Kemudian kita bisa menggunakan bahasanya gitu ya, bahasanya dengan bahasa yang agak keriting gitu. Keriting tuh ya, berbunga-bunga. Misalnya di tengah terik yang panas ini dia berjalan ya seperti bahasa sastrawi tapi masuk ke dalam jurnalistik. Disebut juga jurnalisme sastrawi atau disebut feature karena dia memiliki keistimewaan untuk kita mengangkat misalnya profil seseorang misalnya ya. Kita mau angkat profilnya Pak Dekan nih karena Pak Dekan menjadi tokoh yang luar biasa sekali dan kita harus beritakan, kita informasikan dengan jurnalisme sastrawi itu dengan feature. Nah, kita boleh menggunakan bahasa-bahasa yang agak sastrawi tetapi tetap apa sih namanya memiliki aktualitas, tadi memiliki unsur-unsur, ada unsur-unsur aktualitas gitu ya. Tuh kehangatan para dosen, kehangatan apa artinya kan nggak harus aktual. Ya, ada satu poin lagi selain unsur aktual, ada unsur yang namanya proximity, kedekatan. Ya, kedekatan dengan jadi orang itu dengan tokoh tersebut kita jadi kenal. Misalnya Pak Jokowi misalnya. Pak Jokowi itu semua orang kenal, semua orang dari Indonesia kenal semua gitu ya. Jadi ketika kita mengangkat cerita tentang Pak Jokowi, informasi yang penting dari Pak Jokowi yang tidak tersampaikan pada orang, kita menggunakan jurnalisme sastrawi atau feature profil atau tokoh Pak Jokowi, nah itu bisa, gitu ya. Itu amat sangat bisa. Jadi ada nilai atau ada unsur lain selain aktual ya. Ini tadi proximity gitu. Ada juga unsur lainnya apa namanya? Memiliki value gitu, value. Nah, contoh dari value, nah saya pengen coba ke Fahri Hamzah. Ada nama Fahri Hamzah, keren juga nih, anggota DPR. Oke, Mas Fahri. Contoh yang misalnya berita itu harus memiliki value. Contohnya seperti apa gitu? Value itu kayak apa ya, Pak? Memiliki nilai. Memiliki nilai. Nilai yang seperti apa kira-kira? Mungkin berita-berita yang berbobot gitu, Pak, informasi-informasi tentang negara seperti itu, Pak. Iya, contohnya, saya minta contoh. Oh. Bisa tahu Mas Fahri? Belum tahu, Pak. Oh, ya, udah semester 7. Oke, saya ulang lagi. Oke, value itu ada yang bisa tahu gitu. Bagaimana kriteria value? Oke, Akila. Mungkin contohnya kayak berita COVID, Pak. Oke, ya, that's great. Kenapa kok COVID bukan yang lain? Bernilai penting loh, Pak. Kayak
kayak apa sih, kayak informasi-informasi mungkin nilai angka yang terkena kasus positif tuh mungkin tinggi atau menurun gitu loh Pak, penting bagi masyarakat. Oke, that's great. Ya, kenapa COVID ini menjadi bernilai gitu ya, memiliki nilai? Karena pertama aktualnya ada gitu ya. Kedua, nilainya menjadi lebih penting ketimbang misalnya yang orang mati karena malaria misalnya. Gitu. Misalnya di satu desa orang mati karena malaria gitu ya. Ini penting kan? Satu desa totalnya ada 100 orang gitu. Tetapi di Indonesia terjadi COVID gitu ya. Terjadi COVID menewaskan 1 orang doang gitu. COVID seluruhnya kena COVID gitu ya. Ke seluruh Indonesia kena COVID. Yang meninggal 1 orang doang gitu. 1 berbanding 100 sebenarnya lebih penting 100 ya kan value-nya. Gitu ya, secara quantity gitu ya. Tapi secara quality COVID-nya menyebar ke seluruh Indonesia, tapi yang mati 1. Itu berita akan melihat itu gitu dan melupakan yang malarianya gitu. Atau misalnya begini, ada kebakaran, 1 kampung kena kebakaran, total 20 kampung, 20 kakak kena. Artinya 20 rumah. Besar nggak beritanya kira-kira? Memiliki nilai besar nggak berita itu? Memiliki nilai besar ya sebuah itu. Tapi ada 1 rumah kebakaran, tapi itu diliput malah. Yang 20 itu nggak diliput. Kenapa? Karena yang kebakarannya rumahnya Pak Anies Baswedan misalnya. Gitu. Ya. Anies Baswedan berbanding dengan 20 orang. Orang akan mencari berita tentang Anies Baswedan ketimbang 20 orang gitu. Itulah nilai. Jadi itulah membandingkan nilai ya. Gitu. Atau misalkan gini, ada 1 orang tewas. Gitu. Misalnya 1 orang tewas. Saya dalam kecelakaan korban, misalnya ada tabrakan ya, ada tabrakan antara bus dengan minibus, bus dengan minibus gitu ya. Nah, kira-kira judul yang menariknya ya, 1 orang terluka, 50 orang 1 orang tewas, 50 orang luka-luka dalam tabrakan tabrakan tol jor misalnya. Atau 50 orang luka-luka, 1 orang tewas dalam tabrakan tol jor. Kira-kira yang mana yang lebih enak untuk judulnya? Judul loh, ini kita ngomongin judul. 1 orang tewas, 50 orang luka-luka dalam tabrakan tol jor. Atau 50 orang tewas, 50 orang luka-luka, 1 tewas dalam tabrakan tol jor. Yang mana yang judul yang menarik? 50 orang luka-luka, 1 tewas, Pak. 50 orang luka-luka, 1 tewas. Oke. Ada lagi yang lain? Atau sama? Yang tewas dulu, Pak. Yang tewas dulu. Oke. Yang tewas dulu. Walaupun 1 tewasnya, yang itu luka-lukanya 50 gitu. 50. Karena tewas itu lebih sadis ketimbang cuma luka-luka doang gitu. Tadi saya kasih gambaran yang COVID itu, karena COVID itu menyebar seluruh Indonesia, tapi ada mati 1, cuma mati 1, yang itu 50 orang mati semua, tapi malaria kasusnya cuma di 1 desa. Itu nggak terlalu menjadi menarik. Tapi kalau yang tabrakan ini, gitu ya, tabrakan ini, walaupun cuma ada 1 tewas, tapi tewas itu lebih kena berefek kepada si pembaca atau si pendengar gitu ya, ketimbang yang 50 luka-luka gitu. Nah, itu cara bagaimana
kita bisa memahami value, kemudian dari value itu kalian mampu menaikkan isu atau menurunkan isu, gitu. Kayak unsur-unsur dari unsur-unsur dari sebuah berita yang baik itu tolong dipahami. Gitu. Oke, baik. Rekan-rekan semua, kita lanjut ya. Sekarang kita membahas ini. Oke. Nah ini teman-teman gini ya. Ada di sini di chat ada yang Pak saya belum ini. Kalau yang belum masuk, kalau baru masuk di jam sekian gitu berarti ya sudah dianggap Anda boleh mengikuti kuliah ini tetapi tidak bisa absensi gitu ya. Cuma kalau misalnya kalau kalau lupa gitu ya, nah itu nggak bisa. Kalau dari tadi saya lihat sudah 28 orang yang mengisi, sementara yang masuk juga memang 28 orang. Gitu. Jadi dari tadi itu di angka 28 orang tersebut. Jadi teman-teman yang baru masuk ya silakan mengikuti, tapi ya minus absensi. Oke. Ya. Jadi tadi jurnalisme profesional kita memahami unsur-unsur itu, gitu ya. Jurnalisme profesional kita memahami unsur-unsur itu tadi yang saya bilang ada aktualitas, memang berita itu faktual, kemudian kita memahami proximity unsur-unsurnya gitu ya, kita memahami juga value dari sebuah berita gitu ya. Kita mampu membuat sebuah berita yang investigatif dengan tepat gitu ya, dengan kaidah-kaidah yang sesuai gitu ya. Nah, itu jurnalisme profesional. Sementara jurnalisme warga masih disebut jurnalisme amatir. Pertama dalam cara menyampaikan gitu ya. Atau mereka tidak tahu kaidah-kaidah tersebut yang kita pelajari kalau mereka belum mempelajari itu. Yang kedua, dari cara menyampaikan, yang ketiga, cara mengemas gambarnya gitu ya. Nah, itu kadang masih amatir. Tetapi perkembangan sekarang saya lihat di era digital ini sudah banyak pengetahuan yang mereka pahami. Sudah banyak pengetahuan yang mereka pahami dan jurnalisme amatir bagi saya sudah semi profesional gitu ya, sudah semi profesional melalui kamera, sudah gambar yang sudah pakai gimbal sekarang ya, ibaratnya udah ada gimbal dan mereka sudah mampu membuat berita yang cukup baik gitu. Teman-teman ada ada azan, kita ini dulu ya, break dulu sebentar, nunggu azan, kemudian kalau ada yang mau sholat silakan. Ini dari jam 11.50 sekarang, nanti kita start lagi di jam 12:05 ya. Saya rasa ada waktulah gitu, 12:05. Oke. Gimana teman-teman? Sepakat ya? Iya, Pak. Jadi silakan untuk kita break dulu. Kita break dulu, jadi sekitar 10 atau 15 menit ya. Sekitar 15 menit kita break dulu. Ya.